Ya, ada yang sudah berhasil? Contoh 1. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, baik. Saya jelaskan yang contoh 2 ya, yaitu yang pakai radio button. Ya, oke. Untuk penggunaan komponen radio button, yang pertama sama seperti tadi, kita import dulu javax.swing.bintang. Kemudian import java.awt.event.bintang untuk event handlingnya. Kemudian di sini nama kelasnya adalah kelas radio button example, ya. Extend JFrame implement action listener, karena ada proses event handlingnya. Ya. Kemudian komponen JRadio button ada RB1 dan RB2, sedangkan komponen button ada 1 ya, yaitu B. Didefinisikan di sini dengan B. Kemudian di sini RB1 radio button example ya. RB1 new J radio button, nah diisi dengan kata mail. Kemudian ini set bounds untuk sedangkan yang radio button yang kedua itu diisi dengan female, RB2. RB2 diisi dengan kata female. Kedua radio button ini digabungkan menjadi satu bagian, yaitu button group. Button group diinisialisasi dengan BG, new button group. Kemudian baru di-add-kan bg.add rb1, bg.add rb2. Kemudian untuk button di sini inisialisasi B new J button klik. Jadi isi tulisan di J buttonnya adalah klik. Kemudian add action listener ya. Di sini ketika kita buttonnya diklik, ini ada action yang terjadi. Action yang terjadi di sini didefinisikan di bagian action perform. Action perform, action event. If rb1.is selected, nah, jadi kalau misalkan radio button 1 yang dipilih, maka dia akan menampilkan G option pane, message dialog, UR mail. Ya. Namun kalau RB2 yang dipilih, akan muncul show message dialog, UR female. Dan pilihannya tentu ini bisa lebih dari 2 ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhannya nanti. Jadi nanti kalau misalkan lebih dari 2 berarti perlu RB3 ya. RB3 terus nanti masukkan ke dalam button group. Kemudian di frame juga jangan lupa dimasukkan lagi add RB1, add RB2, add RB3 misalkan ada yang ketiga ya. Oke, silahkan dicoba untuk yang contoh kedua ini. Komponen radio button.
Ada yang sudah berhasil untuk radio button? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang saya masuk ke bagian yang ketiga ya. Bagian ketiga yaitu combo box. Combo box. Masih sama seperti tadi, kita import javax.swing.bintang, import java.awt.event titik bintang. Nama kelas di sini combo box example. JFrame diinisialisasi dengan F. Kemudian isi dari kelasnya yaitu F sama dengan new JFrame combo box example. Final J label diinisialisasi dengan label. Kemudian labelnya di set di bagian tengah ya, center. Yang size-nya 400 sama 100. Kemudian untuk satu buah button kita inisialisasi dengan B. New J button kutip show. Berarti nanti J buttonnya akan terisi dengan kata show. Untuk posisi buttonnya 200 dengan 100 dan size-nya 75 sama 20. Kemudian untuk isi dari combo box-nya itu terlebih dahulu kita definisikan array satu dimensi. Ya. Array satu dimensi di sini bentuknya string. Ya. Kemudian nama array-nya adalah language. Kemudian pakai kurung kotak. Kemudian diisi nama apa saja yang mau dijadikan pilihan. Misalkan di sini ada 5 pilihan, mulai dari C, C++ ya, terus Java, PHP. Kemudian untuk pengaturan combo box-nya, kita panggil final J combo box CB. Jadi inisialisasi combo box-nya CB, new J combo box dalam kurung language. Language ini yang tadi array satu dimensi yang sudah kita definisikan isinya apa saja. Gitu. Kemudian cb.setBounds ini untuk posisinya, posisi di XY-nya, dan ukuran 90,20 ukurannya. Kemudian kalau sudah definisi komponennya, kita tambahkan ke frame.add cb, yaitu combo box-nya, frame.add label, frame.add button. Set layout, size, dan visible-nya. Kemudian di sini bagian pemrosesan ketika tombol show ditekan. B.add action listener, new action listener, public void, action perform, action event. Nah, ketika tombolnya ditekan, proses yang akan terjadi adalah dia menampilkan data berupa string yang isinya adalah kalimat programming language selected diikuti dengan cb.getItemAdd. Jadi dia mengambil kata yang dipilih di dalam combo box. cb.getSelectedIndex. Ya, jadi indeksnya diambil, kemudian dia indeks tersebut isinya apa. Misalkan kita pilih indeks yang ke 2 C++. Maka nanti yang akan tampil adalah Programming Language Selected C++. Kemudian di sini label set text dalam kurung data. Data itu yang tadi ya string yang sudah kita definisikan. Baru kemudian kita terapkan ke dalam label. Label.setText dalam kurung data. Kemudian masuk ke metode utama public static void main.
Kemudian dipanggil kelasnya new combo box example. Ya, oke. Silakan dicoba dulu untuk contoh yang ketiga, yaitu combo box. Isinya boleh sama, boleh diganti, silakan ya.
Ya, untuk yang contoh combo box, ada yang sudah mencoba dan berhasil? Ya, baik. Kita lanjutkan di bagian yang Udah. Oke. Saya jelaskan mengenai yang latihannya ya. Latihan yang nomor 1, cobalah contoh program checkbox, combo box, dan radio button. Ini sudah ya tadi. Tadi sudah kita cek sama-sama dan berhasil ya. Nomor 2, buatlah aplikasi yang di dalamnya terdapat radio button, checkbox, dan combo box seperti tampilan di bawah ini. Jadi ini ada satu frame, ada username, kemudian di sini text field ya, text field 1, password, text field 2, jenis kelamin, ini radio button, kemudian agama ini combo box ya, dan yang hobi yaitu checkbox. Nah, ini nomor 2 ini hanya tampilan aja, jadi belum ada proses apa-apa. Jadi kita nggak ngambil data dari radio button ataupun combo box ya, ataupun checkbox. Jadi hanya tampilan saja, ya, tampilan. Kemudian yang nomor 3 di sini, yaitu aplikasi kalkulator sederhana. Jadi ini menggunakan fungsi button yang sangat banyak ya. Ini ada total berapa? Ini 12, 17 button, dan 1 text area. Jadi ketika button yang angka 1 ini ditekan, maka muncul tampilan angka 1 di text area. Kemudian tombol button kedua ditekan, maka muncul angka 2 di text area. Tapi angka 1-nya tidak hilang. Ya. Tapi ini opsional ya, maksudnya tidak wajib untuk dikerjakan. Dahulukan yang GUI database. Oke, saya tampilkan yang GUI database, PPT yang kedua tadi ya. Ini GUI database. Sebelum membuat jawaban untuk yang GUI database ini, jangan lupa untuk menjalankan program MySQL. Karena kalau nggak dijalankan nanti nggak connect ya, nggak bisa connect. Kemudian siapkan database dan tabel yang diperlukan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk membuat koneksi JDBC-nya. Misalkan yang nomor 1 di sini, buatlah program untuk memproses data pengguna dengan tampilan GUI seperti di bawah ini. Ada ID. Kalau ID kan karena misalkan kita pakainya yang auto increment, jadi di sini text field-nya yang tidak bisa diedit ya, atau label. Ini tidak bisa diedit. Tapi nanti untuk bagian yang lainnya ini bisa diedit gitu. Ini saya tampilkan kalau si ID ini bersifat opsional, bisa dimasukkan otomatis dari program atau bisa kita isi manual gitu. Misalkan untuk yang proses sign up, kalau misalkan kita masuk ya ke web gitu, biasanya kita diminta sign up kalau sebelum login ya, kalau belum punya data di web tersebut. Isi sign up ini yang pertama, kalau misalkan dia mau mendaftarkan baru, berarti kan kalau mau mendaftar, memasukkan data ya, memasukkan data baru yang sebelumnya nggak ada. Berarti kita nanti tekan tombol save. Untuk ID nggak usah dimasukkan karena pakai auto increment. Yang dimasukkan hanya username, password, dan email. Nah, di tombol save ini, ketika kita tekan tombol save, maka yang terjadi adalah
Pertama tadi dia ngambil data dulu ya, ngambil data dari text field yang pertama di sini atau text field yang kedua, ini yang pertamanya. Text field kedua diambil pakai get text misalkan ya. Get text kemudian simpan di suatu string. Password juga sama, diambil dari text field disimpan di suatu string. Email juga sama. Ambil dari text field keempat, kemudian simpan di suatu string. Kemudian di dalam tombol save juga ini diproses query yang memasukkan data, yaitu insert into nama tabel, value. Nah, value-nya itu dari string yang sudah kita dapat tadi, yang string username, string password, dan string email. Jadi, ketika tombol save ini ditekan, dia memproses string insert into value-nya ke dalam database atau ke dalam tabel yang ada di MySQL, gitu ya. Tapi sebelumnya cek dulu apakah database dan tabelnya sudah ada. Berarti kan di sini kita perlu tabel yang ada 4 kolom ya. Ada kolom ID, kolom username, password, dan email. Tabelnya sudah ada misalkan. Kemudian koneksinya. Jadi di dalam program tersebut sebelum GUI mungkin atau bisa di dalamnya ini. Setelah ada pengaturan button, komponen, kemudian ada bagian koneksi. Nah, koneksi memang nggak tampil di sini. Tapi nggak masalah misalkan untuk indikator ya, untuk indikator bahwa koneksinya berhasil, kalian tampilkan di general output. Misalkan kalau koneksinya berhasil, koneksi sukses misalkan nih. Baru kemudian tampil GUI, nah baru muncul proses-proses ini gitu. Terbayang prosesnya? Mirip dengan yang scanner ya. Kalau scanner kan kita masukkan dari keyboard di bagian general output, terus nanti dia tersimpan ke MySQL. Ini juga prosesnya sama, cuman ini diatur oleh penggunaan tombol. Nah, kalau yang read, misalkan kita sudah punya beberapa data nih, lalu kita ingin baca datanya. Berarti ID di sini ini bisa diisi. Bisa diisi. Nanti kita masukkan misalkan ID 3. Kemudian kita klik read. Berarti dia memproses select, kemudian tabel ya, where ID sama dengan 3. Jadi dia menampilkan data yang ID-nya sama dengan 3. Kemudian nanti di set data yang dari tabel MySQL tersebut, set text ke dalam text field kedua, text field ketiga, dan text field keempat. Jadi dia mirip fungsinya seperti menampilkan data gitu nih. Makanya di sini di dalam tombol read ini query yang terjadi adalah select. Kemudian update. Nah, update juga misalkan kita ingin mengupdate yang ID nomor 4, berarti kita masukkan ID-nya di sini. ID 4, kemudian masukkan data yang update-nya. Ketika kita klik tombol update, maka yang terjadi di dalamnya adalah proses query, update, tabel ya, set username sama dengan password, email, where ID sama dengan 4 misalkan ya. Kalau kita mau mengupdate data. Boleh ditambahkan nanti misalkan ada GOption pen message dialog ya, misalkan
update berhasil, misalkan gitu. Atau penyimpanan berhasil, misalkan ya. Kemudian yang delete juga sama, misalkan kita masukkan, kita ingin mendelete ID nomor 5 misalkan. Kita isi ID-nya saja di sini. Kalau yang lainnya kan kosong aja ya, dibiarkan. ID 5, kemudian kita klik delete. Proses yang terjadi di dalamnya adalah query delete. Delete, nama tabel, where ID sama dengan 5. Misalkan gitu. Berarti di sini harus ada pengambilan data juga ya dari text field 1. Diambil dulu nih, supaya tahu ID-nya berapa. Ya. Kemudian simpan di suatu string misalkan atau suatu integer, supaya nanti dia bisa diolah menjadi pengkondisian, ya syarat pengkondisian. Seperti itu untuk yang GUI database nomor 1A. Kemudian yang 1B, ini masih sama tabelnya ya. Jadi nggak bikin tabel baru, karena tabelnya masih sama. Cuman di sini bedanya adalah ini frame yang menampilkan proses login. Jadi dia memeriksa kecocokan data pengguna dengan yang ada di MySQL. Misalkan dimasukkan username, password ya. Ini berarti khusus untuk yang datanya sudah ada di tabel. Ketika login, misalkan username-nya cocok ternyata dengan password-nya, maka muncul dialog box, login sukses, misalkan ya. Tapi kalau nggak cocok, username sama password-nya nggak cocok dengan yang ada di tabel, maka muncul dialog box, login gagal, gitu ya. Silakan nanti dicoba ya, boleh berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian yang nomor 2, ini sebenarnya sama dengan untuk tampilan ya, untuk tampilannya mirip dengan yang tadi GUI 2. GUI 2 di sini. Nah, yang ini. Jadi kalau yang ini sudah bikin, tinggal di-copy untuk kemudian dikembangkan menjadi soal nomor 2 yang GUI database. Di sini tambahannya adalah adanya button. Ada button read, save, update, sama delete. Dan di sini yang jadi patokannya adalah username. Tapi kalau misalkan mau bikin ID di sini, di atasnya, nggak pingin pakai username nih yang untuk pengkondisian where-nya, mau pakai ID, silahkan boleh. Jadi misalkan di sini ID nomor 2 misalkan. Diisi username, password, jenis kelamin, agama, checkbox-nya, hobi nih. Ketika tombol save-nya ditekan, berarti dia mengambil semua data tersebut. Mengambil data username dari text field 1 di sini, mengambil data password, kemudian mengambil data radio button juga. Jadi kalau misalkan tadi itu yang contoh radio buttonnya dia menampilkan dialog box gitu ya. Nah, nanti dirubah di sini. If RB1 is selected, nah berarti nanti simpan datanya di suatu string. Misalkan string jenis kelamin sama dengan male. Misalkan ya. Kalau yang RB2 dipilih, ya di bagian sini. String jenis kelamin sama dengan perempuan. Misalkan gitu. Jadi ada string yang tersimpan ketika si radio button tersebut diklik. Jadi nanti datanya bisa kita ambil. Bisa kita ambil, kemudian kita masukkan nanti ke dalam query. Begitu juga yang combo box sama checkbox ya.
kita ambil datanya supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam insert into value ya. Value-nya ngambil dari data-data yang tadi sudah diambil. Baru nanti diproses untuk koneksi ke MySQL. Update juga sama, boleh dari username-nya, misalkan Abdul misalkan, diisi data baru, semuanya baru update, nah bisa. Tapi kalau mau ditambah ID, silahkan boleh ya. Delete juga sama, read juga sama. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini ada proses data. Oh, ini harusnya bukan mahasiswa ya, tapi pemesan. Pemesan, misalkan di sini ID pemesan, nama pemesan, menu yang dipilih, jumlah, sama total harga. Sebenarnya ini lebih simple daripada yang nomor 2 tadi ya, karena kan ini cuman ada combo box. Kalau yang tadi ada radio button, ada checkbox. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah setiap kali memilih satu menu combo box gitu ya, maka ada suatu parameter yang berubah, yaitu harga. Jadi misalkan combo box menu pertama itu harganya 10.000. Jadi kalau combo box tersebut dipilih, berarti si harganya itu berubah menjadi 10.000. Tapi kalau combo box yang dipilih adalah menu yang kedua, maka parameter harga berubah sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Gitu, ya. Jadi ada perubahan parameter ketika kita memilih suatu menu di combo box. Kemudian jumlah dimasukkan manual. Nah, total harga ini nggak bisa diedit ya, tapi ini tampil otomatis ketika kita mengklik tombol hitung. Jadi di sini ada proses perhitungan. Berarti dia harus ambil dulu harga yang dari combo box, kemudian dikalikan dengan jumlah yang ada di text field ketiga, gitu ya. Dikalikan, lalu munculkan hasilnya di sini, di text field 4 atau label. Boleh label, boleh text field. Selesai untuk bagian yang hitung. Nah, kemudian di sini ada tombol simpan. Jadi ketika tombol simpan ini diklik, dia mengambil semua data, kemudian dimasukkan ke tabel di MySQL. Berarti query yang di dalam sini insert ya, insert into. Oke, silahkan dilihat dulu soal-soal di GUI database. Jadi yang pertama dibuat itu yang latihan ini ya, latihan nomor 2. Kalau sudah, lalu ke GUI database yang 3 soal tadi, yang ini. Kalau ini sudah berhasil, baru silahkan opsional kalau mau mencoba yang kalkulator ya, yang ini. Jadi jangan yang kalkulator dulu karena khawatir lama gitu. Kerjain dulu aja yang GUI database. Nanti kalau ada waktu lebih baru mengerjakan yang kalkulator. Ya. Silakan dilihat dulu untuk soal GUI database-nya.
ini deh. Itu ada remote harusnya ya. Kalau udah rusak, Itu untuk 8 tahun tuh ya. Nanti kalau Yusuf udah agak besar, Yusuf bisa perbaiki sendiri. tapi kalau udah agak besar, suka tah. Kalau udah agak besar, tahu pakai pasir. Kabelnya itu mencopotnya di mana taknya? Baru dicopotnya. Ini kan Yusuf belajar. Ya, baik. Berhubung ini untuk menyelesaikan yang GUI database ini, sudah mulai banyak komponen ya. Sudah mulai ada label beberapa, text field beberapa, kemudian ada button. Kalau sebelum-sebelumnya di GUI 1 kita hanya menggunakan flow layout ya, untuk layout sederhana gitu. Kita pakai flow layout. Nah, sebenarnya kalian bisa punya beberapa pilihan layout yang akan digunakan. Di sini saya tampilkan di bagian layout manager. Ya. Jadi layout manager ini digunakan untuk mengatur tata letak komponen di dalam kontainer atau di dalam suatu frame. Ada 6 jenis layout yang akan kita bahas sekarang, yaitu flow layout, border layout, box layout, cut layout, grid, dan grid back layout. Untuk yang pertama yaitu flow layout. Ini yang sudah kita gunakan di GUI 1 ya. GUI 1 sebentar. Ya, di GUI 1. Ini adalah jenis layout yang digunakan untuk mengatur komponen sesuai dengan ukuran dan penempatannya di dalam satu garis jajar atau inline sesuai urutan aliran atau disebut sebagai flow ya. Misalkan kita tambahkan komponen 1, komponen 2. Nah, maka yang ditampilkan adalah urutan dari kiri ke kanan. Komponen 1, komponen 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau bisa juga kalau misalkan kita pilih yang vertikal, itu dari atas ke bawah. Tapi untuk defaultnya, posisi komponen di flow layout itu menggunakan center atau tengah ya. Kecuali kalau kita rubah jadi kiri, itu berarti mulai dari yang paling kiri, terus kanan berarti dimulainya ke sisi yang kanan. Contoh flow layout seperti ini. Misalkan saya punya 5 button, kemudian saya masukkan secara berurutan f.add B1, add B2, add B3, add B4, add B5. Kemudian set layoutnya adalah flow layout.left. Berarti di sini komponen pertama diletakkan dari yang paling kiri ya. Left. 1 yang paling kiri yang pertama yaitu button 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan dirubah, misalkan ini di sini. Bentar. Nah, di sini ya. Misalkan dirubah salah satunya pakai gambar. Nah, bisa juga ya. Bisa juga di sini
kita perlu bikin satu folder di dalam folder program Java-nya. Misalkan folder image. Baru nanti gambar tersebut dimasukkan ke dalam folder image tersebut. Ya. Baru kita bisa masukkan gambar sebagai icon di button. Ya. Image icon. Pakai fungsi image icon. Kalau sudah, kita add-kan ke panel. Di sini pakainya my panel. Add tombol 1, add tombol 2, add tombol 3. Kemudian yang contoh 3-nya. Ini mirip seperti yang nomor 1 tadi. Jadi menambahkan komponen 1 sampai ke 5. Cuman di sini ada bagian yang membatasi. Ya. Membatasi yaitu pakai trailing. Trailing yaitu bagian yang memisahkannya. Ya. 20,40 di sini. Nanti bagian yang ini bisa kita ubah-ubah trailingnya. Ubah-ubah trailing ataupun yang trailingnya diganti dengan leading. Kalau misalkan ini keluar penambahan komponennya melebihi batas yang sudah di set, nanti dia akan turun sendiri ke bawah secara otomatis. Jadi yang turun ke bawahnya adalah yang komponen 5. Gitu. Ini flow layout. Yang kedua yaitu border layout. Border layout ini setiap komponen itu diletakkan seperti arah mata angin. Yang pertama yaitu yang di tengah, center. Yang atas, north. Bawah, south. Kanannya east. Kirinya, west. Kalau di beberapa layout ada juga yang menyebutkan page start, page end. Ya, nanti kita lihat ada layout yang mirip dengan border layout. Ini misalkan saya masukkan yang tadi buttonnya B1 sampai B5. Saya masukkan ke layoutnya dengan menggunakan border layout dot. Nah, baru didefinisikan. Ya, misalkan B1 menempati arah north. Ya. Berarti nanti yang B1 yang tulisannya utara itu nanti ada di bagian atas. Gitu. Ya. Border layout dot south untuk yang B2, border layout dot east untuk yang B3 yang tulisannya timur, border layout west, sama yang terakhir border layout center. Di beberapa versi itu border layout selain bisa ditulis pakai north, bisa juga ditulis page star. Kemudian kalau yang center tetap center. Kalau yang south itu page end, yang timur line end, sama yang barat line star. Mirip sebenarnya fungsinya. Yang ketiga yaitu box layout. Ini mirip dengan yang flow layout, tapi kalau flow layout dia bisa nambah baris. Kalau misalkan jumlah komponennya melebihi size yang disediakan, dia otomatis ke bawah gitu ya. Tapi kalau box layout enggak. Box layout itu hanya satu baris aja. Jadi mirip ya, ini untuk yang tampilan horizontal. Kalau di program itu pakai x-axis dan yang vertikal y-axis ya. Kalau di program tulisannya seperti ini. Misalkan saya di sini mengenerate button 5 button. Kemudian saya masukkan ke layout this box layout dot y-axis. Y-axis berarti tadi menurun ya, dari bentuknya vertikal. Oke.
Ini contoh yang X-axis, masih pakai box layout. Box layout, ada tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 3-nya ada image-nya. Tombol 4, tombol 5. Kemudian di set layout, box layout dot X-axis. Kalau X-axis berarti horizontal. Oke. Yang keempat yaitu card layout. Jadi ini seperti kita numpuk kartu ya. Kalau kita numpuk kartu, yang kelihatan dari atasnya kan hanya satu kartu ya. Padahal sebenarnya itu bukan satu kartu, tapi ada banyak kartu di belakangnya, cuman nggak kelihatan. Jadi yang ditampilkan hanya satu komponen. Bagaimana kalau kita mau menampilkan kartu yang di bawahnya atau komponen yang di belakangnya? Itu bisa pakai klik, ya, diklik-klik gitu. Ini contohnya, contoh programnya. Dia pakai 3 button. 3 button, yang satu tulisannya Apple, boy, yang kedua boy, yang ketiga cat. Kemudian di sini action listener. Jadi ketika si button itu diklik, ya, muncul apa gitu ya. Nah, di sini card layout example didefinisikan dengan CL, new card layout example. Jadi nanti yang tampil pertama tuh yang button 1 dulu. Di sini, nah di sini c.set layout card. C.add B, ya tulisannya B untuk yang B2, kemudian untuk yang B3. Karena di sini contohnya 3 komponen ya. Jadi nanti ketika diklik yang button Apple, muncul button yang selanjutnya, yaitu boy. Kemudian yang kelima, grid layout. Nah, ini yang kemungkinan bakal banyak dipakai ya untuk soal yang tadi, GUI database. Misalkan di sini saya punya komponen 6 komponen button semua. Lalu saya mau letakkan di frame dengan penempatannya itu seperti matriks ya, seperti matriks ada baris dan kolomnya. Misalkan di sini satu frame ini 3 baris dan 2 kolom. Jadi disesuaikan dengan jumlah komponennya ya. 3 baris, 2 kolom. Nanti yang tampil di sini ini berurutan dari komponen 1, komponen 2, 3, 4, 5 dan 6 seterusnya. Berarti kalau punya 9 komponen, bisa kita set 3 kali 3 misalkan ya. Jadi tergantung GUI-nya. Nah, untuk GUI yang tadi, itu bisa pakai grid layout. Misalkan di sini nama ya, ID. ID, ini text field ID. Username, ini text field untuk username. Kemudian di sini password. Ini text field untuk password, dan seterusnya. Jadi bisa pakai grid layout. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau misalkan mau pakai layout yang lain juga boleh. Ya, silahkan. Ini program untuk grid layout. Contohnya di sini ada 9 komponen, lalu di set ke grid layoutnya 3 baris dan 3 kolom. Nanti akan tampil berurutan dari komponen 1 sampai 9. Kemudian yang terakhir, grid back layout. Jadi ini seperti yang border layout ya, yang seperti arah angin. Cuman di sini bedanya dia lebih lengkap karena di bagian sisinya, yang bagian ujung ya, itu ada first line end.
Jadi kalau page start itu sama seperti north, line start seperti west, page end seperti south, line end seperti east. Nah, ada tambahan di bagian serongnya ya. First line end, last line start, first line start. Jadi total ini seperti ada 9 ya, 9 bagian atau 9, 3 baris dan 3 kolom. Ini contoh contoh programnya. Ya, nanti bisa dicoba kalau misalkan butuh layout ini. Oke. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini dari tugas dan latihannya ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada silakan dicoba ya. Dicoba mulai dari yang GUI 2 terus ke GUI database. Kalau selama pengerjaan ada yang mau ditanyakan boleh di chat via WA. Jadi kalau misalkan yang ini sudah sampai yang nomor 3 nih, berarti ini sudah bisa dikembangkan menjadi project. Gitu. Jadi dari contoh-contoh atau materi-materi yang sudah diberikan, silahkan dikembangkan menjadi sebuah project. Gitu. Jadi mungkin baru mulai projectnya di praktikum minggu depan. Praktikum minggu depan sudah mulai pembuatan project. Silakan disiapkan kelompoknya dari sekarang atau misalkan mau menyiapkan temanya dari sekarang, silakan bisa ya. Atau temanya nanti masih proses didiskusikan juga ya boleh ya. Tapi nanti pas praktikum minggu depan kita sudah masuk ke pembuatan project. Bisa dimulai dari yang perancangan database ya. Pemilihan tema, rancangan database-nya, tabelnya mau ada isi apa aja gitu. Terus perancangan GUI, baru nanti ke program, baru nanti ke koneksi. Ya. Ibu izin bertanya. Ya, kan? Kalau buat project itu satu kelompoknya berapa orang ya Bu kira-kira? Maksimal itu 4 orang. Jadi kalau jumlahnya nggak pas 4, misalkan 32 misalkan ya. Kalau 32 pas 4 ya, 38. Kalau misalkan 30 orang misalkan. 30 orang berarti kan ada yang 3 tuh ya. Ada beberapa kelompok yang 3 orang isinya gitu. Jadi nggak bisa lebih dari 4. Misalkan jadi 5 gitu per kelompok. Jangan. Maksimal 4. Kalau misalkan nggak pas 4 di suatu kelas, berarti ada beberapa kelompok yang 3 gitu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau bertanya Ya, silakan. tentang proyeknya itu platformnya dalam bentuk web app atau GUI aja, Bu? GUI aja. GUI aja. Ya. Oh ya, terima kasih, Bu. Jadi GUI yang terhubung nanti ke database gitu ya. Ibu maaf mau nanya, buat di laporan praktikum yang hari ini, itu tuh yang GUI database aja, Bu? Iya, untuk yang praktikum, untuk praktikum hari ini, itu dimulai dari yang GUI 2. Kan ada yang sudah dicoba ya, yang combo box, checkbox, radio button, nah itu bisa dimasukkan ke laporan. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Baru kemudian yang latihan tadi ya, yang menampilkan frame,
Nomor 2 nih, sebentar. Yang nomor 2, ya yang ini. Kalau yang ini sudah, baru ke GUI database. Ada 3 soal di GUI database. Nah, kalau misalkan kalian ada waktu lagi, bisa dicoba yang ini kalkulator. Jadi yang kalkulator ini opsional. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke. Saya stop dulu. Sebentar saya masukkan. Sebentar saya absen ya. Terutama yang kelas ini, kelas 2C. Nah, ini jamnya 2C. Nanti yang 2A juga saya absen juga. Sebentar, azan dulu ya. Sebentar. Nanti terakhir saya absen. Saya siapkan dulu absen yang kelas 2A.
Ya, untuk yang kelas 2A ini. Akhtar, ada Akhtar? Hadir, Bu. Oke. Aldi, Hadir, Bu. Alwandia, Hadir, Bu. Andrea, Hadir, Bu. oke. Ataila, Hadir, Bu. Bening, Bening ada. Oke, Christian, Dava, Hadir, Bu. Darpa, Hadir, Bu. Fadil Muhammad, Fadil Muhammad. Oke, Gaisa, Ibu Fadil mah nggak ada. oke, Gaisa ada. Ibu. Gaisa. Iya guys, hadir Bu. Oke, ya. Hayamul, Ijriani, Hadir Bu. Idela, Hadir Bu. oke. Isma, Hadir, Bu. oke. Muhammad Akmal, Hadir, Bu. oke. Muhammad Fadil, Hadir, Bu. Muhammad Reza, Hadir, Bu. Muhammad Dimas, Hadir, Bu. Muhammad Hasan, Muhammad Fakhran, Muhammad Fatur Rahman, Hadir, Ibu. oke. Muhammad Hamzah, Muhammad Raga, Hadir, Bu. oke. Mutiara, Hadir Bu. Mutia, Putri Sani, Ibu Mutia hadir. oh ya, oke. Putri Sania, Hadir Bu. oke. Rizkia, Hadir Bu. oke. Tolut, Hadir, Bu. ya, oke. Zabrina, Hadir Bu. oke. Ibu maaf, Bening hadir Bu. Bening, oh ya, oke. Bu, maaf, Faimul Panca juga hadir, Bu. Haemul Panca, ya, oke. Haemul Panca. Oke. Ini minggu 12 ya, betul ya. Ya, saya beralih ke kelas 2C. 2C. Amelia, Hadir Ibu hadir. oke. Atala, Hadir. oke. Dani, Hadir. Elisa, Hadir Bu. Galuh, Hadir Bu. oke. Himendra, Hadir, Bu. Muhammad Gian, Hadir. Muhammad Irman, Lagi sakit, Bu. Sakit, Bu. oke. Muhammad Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Raihan, Hadir, Bu. oke. Muhammad Azril, Hadir, Bu. Muhammad Edgar, Hadir, Bu. Muhammad Raihan, Hadir, Bu. oke. Muhammad Rifki, Hadir, Bu. oke. Muhammad Rosyad, Hadir, Bu. oke. Mutia, Mutaki, Ibu hadir banget. oh, Mutia hadir. Mutaki hadir, Bu. Iya, hadir. Naila Azhar, Hadir Bu. Naila Jahra, Hadir Ibu.
Oke, Nathan, Hadir, Bu. Prima Anugrah. Hadir, Bu. Oke, Raffi Haris Salman. Raihan. Hadir, Bu. Oh, tadi Raffi Haris Salman hadir? Hadir, Bu. Hadir, oke. Raihan hadir. Regita. Hadir, Bu. Oke, Regi. Rizal Abdillah. Sama Regi hadir, Bu. Regi sama Rizal hadir ya. Hadir, Ibu. Satu device sama Azriel. Oke. Saida. Hadir, Bu. Oke, Septi. Hadir, Bu. Serkan. Hadir, Bu. Sita. Hadir, Bu. Oke, Sultan. Hadir, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan dicoba ya untuk yang bagian GUI dan database. Nanti saya cek di bagian laporannya apakah berhasil gitu ya. Ya, kalau sudah nanti bisa dikembangkan ke project. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ya, silakan. Ibu Muhammad Hasan, kelas A hadir. Muhammad Hasan, kelas A. Sebentar, Muhammad Hasan. Ya, oke. Ya, oke, sudah. Ada lagi? Bu, maaf, Muhammad Hamzah, kelas A hadir. Hamzah. Oh ya, oke. Ya, oke. Tadi berarti yang belum itu. Ya, oke. Oke, silakan dicoba ya bagian yang GUI database. Sebentar ini. Oh ya, oke, sudah ya. Yang di chat juga oke, sudah saya baca ya. Ya, oke, silakan dicoba GUI database-nya. Nanti kalau mau ditambahkan misalkan background tertentu atau warna tertentu itu bebas ya. Ya, saya cukupkan. Sekian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.